Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan di pemrograman Java. Dan untuk video kali ini, kita akan coba ulas tentang deret Fibonacci dalam pemrograman Java teman-teman. Gimana pembahasannya nanti? So, simak videonya sampai selesai. Sebelum kita nanti membuat program untuk deret Fibonacci menggunakan bahasa pemrograman Java, nah di sini kita akan ulas dulu teman-teman. Untuk deret Fibonacci itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi di sini saya ada sedikit penjelasan sederhana. Kalau deret Fibonacci itu adalah deret bilangan yang mana bilangan saat ini itu adalah penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Biar kita nggak membayangkan aja teman-teman, di sini saya akan coba contohkan satu studi kasus. Kalau semisal nih, di sini untuk Fibonacci bilangan pertama, di sini saya lambangkan dengan F1, yaitu bilangan Fibonacci pertama. Nah, semisal di sini F1 atau Fibonacci pertamanya, di dalam deret Fibonacci saya kasih angka 0. Dan F2-nya itu 1. Nah, di sini kita akan mencari Fn. Fn itu apa teman-teman? N ini adalah saat ini dia adalah bilangan Fibonacci keberapa di dalam deret bilangan tersebut. Kalau semisal nih, N-nya itu adalah 3. Ya berarti sekarang kita akan mencari F ketiga atau Fibonacci ketiga di dalam deret bilangan Fibonacci itu. Karena penjelasan di atas itu bilangan saat ini adalah penjumlahan dari bilangan sebelumnya sebanyak 2 bilangan, berarti F3 adalah F2 ditambah dengan F1. Untuk F2 dan F1 di sini kan kita sudah punya nilai ya teman-teman. Untuk F2-nya nilainya adalah 1 dan untuk F1 nilainya adalah 0. Ya, jadi di sini setelah kita hitung untuk F3 itu nilainya adalah 1 teman-teman. Sehingga untuk deret Fibonacci yang bisa kita tampilkan untuk F1 sampai F3 itu adalah 0, F2-nya adalah 1, dan F3-nya itu adalah 1. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba bahas lagi. Ini sudah ada 3 angka di dalam deret yang kita punya. Semisal kita mau cari F4, teman-teman. Ya, kita coba cari rumusnya dulu. Ini saya enter-enter dulu, biar nanti enak scrollnya. Nah, di sini N-nya semisal 4. Nah, kita akan cari dulu teman-teman. Untuk F4, berarti kita akan menjumlahkan 2 bilangan sebelumnya dia. Berarti Fn dikurangi dengan 1 ditambah dengan F ke N dikurangi 2. Maksudnya apa teman-teman? N-nya sekarang adalah 4. Berarti bilangan saat ini, deret saat ini itu adalah bilangan sebelumnya. Berarti F4 kurangi, kalau 4 kurangi 1 kan berarti F3. Bilangan sebelumnya adalah F3. Dan juga bilangan sebelumnya lagi. Berarti N-nya saat ini adalah 4. Kalau kita kurangi 2 berarti F2. Jadi artinya dia akan menjumlahkan antara F3 bilangan sebelumnya dan juga sebelumnya lagi yaitu F2. Sehingga rumusnya di sini terbentuk kalau F4 itu adalah F3 yang kita jumlahkan dengan F2. F3 kita sudah punya nilai teman-teman. Dari perhitungan yang sebelumnya, kalau F3 itu nilainya adalah 1. Dan untuk F2 nilainya juga 1. Sehingga untuk F4 kita sudah dapat nilainya itu adalah 2. Sehingga untuk deret saat ini adalah 0, 1, 1, 2. F1 0, F2 1, F3 1, F4 adalah 2. Ya, itu kalau secara rumus teman-teman. Tapi kalau kalian ingin menerawang aja ya teman-teman, sebenarnya gampang. Jadi F5 itu gampang kita carinya. Bilangan sebelumnya apa? 2. Terus bilangan sebelumnya lagi berapa? 1. Tinggal kita jumlahkan aja 2 angka ini. 1 tambah 2, hasilnya 3. Kalau kita ingin cari bilangan selanjutnya untuk di deret Fibonacci, kita tinggal jumlahkan aja teman-teman. Jadi di sini ada angka sebelumnya yaitu angka 3, kita jumlahkan dengan angka sebelumnya lagi yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 5. Kalau kita ingin lanjut ke F selanjutnya, F berapa berarti? Ini F1, F2, F3, F4, F5, F6, sekarang F7. Itu adalah penjumlahan ini. 5 dijumlahkan dengan 3, hasilnya 8. Seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk konsep dasar dari deret Fibonacci. Kita akan coba implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi kita langsung cus ke IDE-nya. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah project baru teman-teman, dan IDE yang saya gunakan adalah IDE NetBeans. Kalau kalian menggunakan IDE yang lain silahkan, nanti untuk fiturnya silahkan disesuaikan. Ya, untuk langkah awal di sini saya akan coba buat 2 buah variabel teman-teman untuk deret Fibonacci-nya.
Yang pertama saya akan buat namanya si F1. Nilainya saya sesuaikan dengan yang tadi yaitu 0. Saya gunakan tipe data integer ya teman-teman. Soalnya saya nggak pakai koma-koma dulu. Di sini saya menggunakan bilangan bulat. Untuk yang selanjutnya ada F2. Saya kasih nilai 1 sesuai dengan yang tadi teman-teman. Dan selanjutnya saya akan buat sebuah variabel yang namanya n. Nah, n ini akan saya gunakan untuk menampung angka berapa sih jumlah deret Fibonacci yang akan kita tampilkan. Kalau ingin menampilkan 5, ya udah kita akan tampilkan 5. Oh, kita ingin menampilkan 4, nanti kita kasih 4. Semisal di sini saya tampilkan 5 angka untuk di dalam deret Fibonacci-nya, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan buat sebuah variabel namanya fn. Ya, fn ini yang akan terus berubah nilainya sesuai dengan saat ini yang kita cari itu angka keberapa di dalam deret Fibonacci itu, teman-teman. Oke, kalau sudah saya akan tampilkan untuk deret Fibonacci. Saya kasih tulisan dulu. Di sini saya akan tampilkan untuk F1. Terus saya juga akan tampilkan untuk F2. Oke, kita testing dulu teman-teman. Kalau kita jalankan untuk deret Fibonacci kita sekarang adalah 0, 1. Oke. Nah, sekarang kita akan cari cara teman-teman. Gimana caranya kita bisa menampilkan 5 angka deret Fibonacci sesuai dengan rumus yang tadi. Ya, di sini saya akan buat perulangan menggunakan for. Saya akan buat counter di sini menggunakan variabel a aja teman-teman. Soalnya i sudah keseringan. Kita mulai dari angka 1. A akan terus dijalankan selama nilainya itu kurang dari si variabel n atau jumlah angka di dalam deret Fibonacci yang kita punya. Atau yang kita inginkan ya teman-teman. Dan selama perulangannya si variabel a akan kita incrementkan. Kalau di sini kita sistem .out.println variabel a, kita akan menampilkan angka 1 sampai 4 ya. Jadi 1 ini a yang pertama yang di sini teman-teman. Untuk 0 dan 1 ini punyanya yang ini. Oke. Biar kita tahu asal-usulnya, untuk yang di dalam for itu mulainya dari sini. Oke, gitu ya teman-teman. Biar kita punya silsilahnya di sini saya kasih enter lah. Kita plus dengan escape sequence untuk memberikan enter. Jadi backslash n. Jadi di sini ada silsilahnya. Yang atas ini punyanya sistem .out.println yang ini. Yang di bawah ini produksi dari si for teman-teman. Oke, sekarang rumusnya. Jadi untuk angka saat ini itu adalah penjumlahan dari F1 atau F2 dulu lah ya, dijumlahkan dengan F1. Terus di sini kita tampilkan setelah itu diproses. Oke. Nah, yang perlu kita pahami di sini teman-teman. Untuk F3 pastinya kita udah beres. Kok plus ya ini sama dengan ya. Jadi Fn atau si bilangan Fibonacci saat ini itu adalah penjumlahan dari F sebelumnya yaitu F2 kalau ini F3 ditambah dengan F sebelumnya lagi berarti F1. Jadi kalau F3 itu adalah F2 ditambah F1. Pasti nanti sudah hasilnya muncul ya. F3 itu adalah 1 tambah 0. Pasti hasilnya nanti 1. Kalau ini kita jalankan, dia akan menampilkan angka 1 semua. Karena yang kita temukan di situ adalah Fn adalah F2 tambah F1. F2 itu 1, F1 itu 0. Nah masalahnya kita setelah F3 itu pengen carinya F4. Ya berarti kita akan geser. Hasil dari Fn ini akan kita letakkan di dalam variabel F2. Dan untuk nilai dari F2 ini kita akan geser ke F1 teman-teman. Sehingga untuk 0 ini kita nggak akan pakai karena dia sudah digunakan untuk mencari F3. Untuk mencari F4 kita perlu Fn saat ini yaitu F3 ditambah dengan F sebelumnya yaitu F2. Ya setelah kita tampilkan F2 kita akan pindahkan ke F1. Berarti si F1 itu nilainya adalah F2. Dan untuk si Fn, Fn F2 itu nilainya kita geserkan dari si Fn. Kalau sudah seperti ini kita jalankan, dia akan menghasilkan deret Fibonacci sesuai yang kita hitung tadi. 0, 1, 1, ya 1 tambah 0 hasilnya 1, 2 tambah 1 hasilnya 3, 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, deretnya udah beres. Sekarang kita akan coba susun sesuai dengan yang kita tampilkan di notepad tadi teman-teman. Tadi kan tampilannya seperti ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Berarti menyamping ya. Ya di sini kita akan buang untuk lennya. Yang di sini.
Tapi di sini saya kasih spasi atau dikasih koma lah ya teman-teman, biar keren. Untuk yang di sini backslash n-nya saya hapus. Dan untuk penghubungnya saya taruh di sini. Dan untuk len-nya di sini akan saya hapus juga. Oh, yang di sini juga masih ada len-nya. Kalau kita jalankan sekarang hasilnya seperti ini. Ya, build successful-nya masih di sebelah kanannya teman-teman. Tinggal di bawahnya for, kita kasih system.out.println agar build successful-nya turun ke bawah. Jadi di sini akan menampilkan 5 angka setelah 0 di deret Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, dan 5. Kalau kita ingin menampilkan yang sampai angka berapa tadi? 8. Di sini kita ubah menjadi 6. Kita jalankan, ya dia sampai 8. Gimana dong biar n-nya ini kita bisa istilahnya mendeklarasikan sesuai dengan inputan keyboard? Bisa, kita akan memanfaatkan yang namanya scanner teman-teman. Untuk fitur inputan keyboard ya teman-teman, kalau kalian ingat, caranya kita impor, letaknya itu ada di Java, nama package-nya itu adalah util atau utility, dan untuk si library-nya namanya scanner. Sebelum bisa kita gunakan, dia harus kita deklarasikan. Caranya, kita panggil untuk library-nya adalah scanner, atau istilahnya kita buat objek teman-teman. Untuk di sini kita perlu sebuah identifier. Saya akan kasih si scanner identifier namanya masuk, dan cara pemanggilannya new scanner. Dia punya parameter namanya system.in. Ya, pasti bergeser. Di sini saya geser sedikit biar skripnya kelihatan semua. Oke, sekarang untuk n kita nggak perlu mendeklarasikan dengan angka. Cukup kita di sini berikan sama dengan identifier dari scanner adalah masuk. Karena dia inputannya adalah bilangan tidak berkoma atau bilangan bulat, maka untuk fitur yang kita gunakan adalah next int atau next integer. Biar dia nanti munculnya ada perintahnya terlebih dahulu. Di sini saya kasih dulu system.out.print masukkan angka atau jumlah angka ya. Oke. Kalau kita jalankan sekarang hasilnya seperti ini. Jumlah angkanya semisal 5, dia akan tampil seperti ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Ya ini jumlahnya 6 karena 0-nya ngikut teman-teman. Kalau kalian nggak pengen ada angka 0-nya, ya tinggal yang di sini kalian hapus aja. Nanti hasilnya seperti ini. Semisal jumlah angka 5 dari 1, 1, 2, 3, dan 5 gitu. Tapi di sini kita tampilkan aja untuk 0-nya. Kita ingin menampilkan 8 sampai 21. Jadi 13 tambah 8 itu hasilnya 21. Dan 13 ini hasil dari 8 tambah 5. 8 ini hasil dari 5 tambah 3 dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk konsep dari deret Fibonacci. Silahkan kalian modifikasi sendiri, diimprove gimana programnya agar kalian bisa memahami konsep pemrograman untuk memecahkan masalah seperti Fibonacci saat ini. So, sekian video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.